Assalamualaikum, halo Sobat Citra, apa kabar? Selamat siang, jumpa kembali bersama kami dalam dialog spesial bersama dengan DPRD Jawa Tengah. Dan kali ini dia sudah bersama dengan narasumber kita. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Selamat siang, dia bersama dengan Bapak Holik Idris, SE, SHMSI. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah saya ini. Alhamdulillah sehat. Kelihatan badannya agak rodo-rodo ngelungkrah tapi tetap semangat ya Pak ya. Memang jadi pulang sekarang, ke Wonosobo ketemu anak istri itu langsung semangat lagi. Langsung semangat. Agak semangatnya udah langsung tercharge begitu ya Pak ya. Ya, dia bersama dengan Bapak Holik Idris SE SHMSI, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai tema kita yang sangat menarik, yaitu gotong royong melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah Bapak ya. Oke, temanya menarik sekali. Kenapa nih Pak kita bicara mengenai gotong royong melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah? Jadi memang gini, Jawa Tengah ini kan 10 tahun terakhir ini kan dipimpin oleh Bapak Ganjar Pranowo ya. Betul. Dan selama kepemerintahan beliau, jadi memang banyak prestasi-prestasi yang dicapai. Ini kita tidak bisa pungkiri itu. Walaupun menyisakan beberapa permasalahan yang ini akan dilanjutkan, akan diselesaikan oleh para penggantinya, Pak Nana Sujana. Gitu. Baik. Jadi Jawa Tengah sebenarnya sudah cukup baik dalam proses pembangunan, dan kalau kita akui pembangunan infrastrukturnya sudah lumayan lah, sudah lumayan, karena memang 5 tahun terakhir ini pemerintahan Bapak Ganjar ini lebih fokus ke pembenahan infrastruktur. Jadi karena kendala yang selama ini sering disuarakan oleh masyarakat, terutama dengan kebebasan berekspresi di media sosial gitu. Jadi sekarang jalan berlubang sedikit aja langsung difoto, langsung di-share. Betul, saya langsung share, langsung ditangani juga nih. Ini luar biasa, netizen ini luar biasa. Artinya kontrol terhadap kondisi real yang ada di masyarakat ini terus berjalan, dan ini menjadi sebuah masukan bagi pemerintah, dan alhamdulillah cukup gerak cepat juga dalam proses-proses penanganan itu gitu. Baik. Gini Pak, terkait dengan pembangunan Jawa Tengah saat ini, berarti kan kemarin sudah dilaksanakan oleh Bapak Ganjar dan juga Gubernur Jawa Tengah, yang tentunya waktunya sudah 10 tahun ya Pak ya. Sudah banyak tentunya yang sudah dilakukan tadi seperti yang Bapak sampaikan mengenai infrastruktur. Nah, untuk ini nih Pak, sekarang ini apa saja nih Pak yang perlu dipersiapkan untuk melanjutkan pembangunan ke depannya? Pembangunan sumber daya manusia itu penting, apalagi 1 tahun terakhir ini kan bagaimana Jawa Tengah ini harus 0% dari stunting, gitu kan, stunting. Ini menjadi PR bagi PJ Gubernur Jawa Tengah untuk bisa menuntaskan itu, gitu, menuntaskan itu, karena apapun, adik-adik kita, anak-anak kita ini kan menjadi aset untuk bagaimana kita menuju Indonesia Emas 2045. Dan saya pikir bagaimana para generasi muda ini bisa siap lahir dan batin gitu, termasuk kaitan stunting ini. Dan yang kedua, saya pikir Jawa Tengah sudah mulai berpikir bagaimana menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Karena sebenarnya sumber daya alam di Jawa Tengah ini luar biasa. Nah, pemerintah provinsi harus mencoba untuk menarik investor sebanyak-banyaknya untuk mau berinvestasi di Jawa Tengah, sehingga masyarakat Jawa Tengah, terutama generasi mudanya ini tidak terus berpikir bahwa aku harus merantau, gitu kan. Karena
teman-teman saya gitu. Teman-teman saya pemikirannya kalau sudah lulus SMA pengen merantau Betul ke Jakarta. sekali. Pengen merantau ke Kalimantan. Jadi seolah-olah bahwa lapangan pekerjaan di Jawa Tengah ini sudah sangat sempit sekali gitu loh. Padahal sebenarnya masih banyak yang bisa digarap. Kalau kemarin-kemarin Pantura menjadi salah satu lokasi yang luar biasa dalam proses-proses penanaman modal. Kita tahu ada kawasan industri Kendal, sekarang ada kawasan industri Batang. Ini yang luar biasa. Sebenarnya Jawa Tengah Selatan juga memungkinkan itu gitu. Apalagi sekarang di Purbalingga bandara sudah dioperasional untuk komersil, gitu kan. Terus yang kita juga punya pelabuhan Wijaya Kusuma yang ada di Cilacap gitu, dan yang saya pikir dua komponen itu sudah memenuhi gitu, sudah memenuhi untuk bisa melakukan perluasan dalam investasi di Jawa Tengah bagian selatan gitu. Nah, Jawa Tengah mulai dari Semarang, Ungaran sampai Magelang dan sampai ke kita Wonosobo, Kebumen. Ini juga menjadi sesuatu hal yang cukup potensial sebenarnya. Walaupun sementara ini, jadi kalau bicara Wonosobo, Banjarnegara, Temanggung, Purbalingga, ini kan kota transit saja, Purworejo gitu. Orang melihat Wonosobo ya transit saja. Orang melihat Banjar transit saja, apalagi Temanggung gitu kan. Nah, bagaimana agar wilayah tengah ini juga mulai diperhatikan untuk menjadi lahan-lahan atau kawasan-kawasan untuk menarik investor menanamkan modalnya di sana, sehingga secara otomatis akan menarik tenaga kerja, dan itu secara otomatis tenaga kerja lokal kan yang diutamakan. Mungkin itu, Mbak. Oke, luar biasa ya Pak ya. Terkait tadi yang perlu dioptimalkan adalah salah satunya sumber daya manusia Bapak ya. Nah, selain itu nih Bapak, ada sektor apa saja nih Pak yang perlu dioptimalkan sehingga dapat membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat? Pasca pandemi ini desa wisata menjadi salah satu andalan. Desa wisata menjadi salah satu andalan. Dulu saya SD, SMP, kalau kita mau berwisata ini ya ke Jogja, gitu kan. Betul. Artinya ke kota. Wah, Jakarta, lihat Monas, Ancol, gitu kan. Tapi semakin ke sini, beralih ke anak saya, wisatanya itu ke alam, Mbak. Bener kan? Wisatanya ke alam. Wisatanya ke alam. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah peluang yang luar biasa. Peluang luar biasa di saat masyarakat kita sudah mulai nyaman, di saat healing, di saat merefresh pikiran gitu ke alam. Nah, makanya tadi saya matur desa wisata itu menjadi salah satu peluang, salah satu potensi yang perlu kita kembangkan benar secara maksimal. Karena dengan desa wisata ini bisa kita support, desa wisata ini bisa terus berkembang, secara otomatis efek dominonya ini benar-benar banyak. Yang pertama, pengelola desa wisata Pokdarwis berarti menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Terus yang kedua, di kawasan desa wisata itu akan muncul gerai-gerai UMKM yang secara otomatis memberikan kesempatan bagi pelaku industri rumah tangga, pegiat UMKM untuk bisa memasarkan di situ, yang secara otomatis bisa menambah penghasilan juga bagi keluarga, termasuk memberikan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi itu kenapa saya matur bahwa desa wisata ini harus benar-benar disupport. Terus yang kedua, Jawa Tengah ini termasuk provinsi yang ada di Pulau Jawa yang agak sedikit tertinggal dibanding Jawa Barat dan Jawa Timur, gitu kan? Apalagi kalau DKI Jakarta dan Banten. Nah,
Padahal kalau melihat jumlah penduduknya luar biasa. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk terus bisa maksimal. Terus yang kedua, bagaimana pendapatan masyarakatnya juga meningkat. Karena di saat pendapatan masyarakat per tahunnya itu bisa meningkat secara otomatis, taraf hidup masyarakatnya juga akan semakin baik. Ya, akan semakin baik ya. Secara otomatis nanti pendidikan, kesehatan ini juga akan terjamin gitu, Pak. Gitu. Gitu. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Ternyata banyak sekali nih Pak peluang yang bisa dilaksanakan nih ya. Oke, ya terkait dengan melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah ya Pak. Kira-kira apa saja nih Pak tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah? Keterbukaan informasi itu yang pertama. Terus yang kedua, kebebasan menyampaikan pendapat di media sosial. Walaupun sebenarnya sudah ada rambu-rambunya yang namanya Undang-Undang ITE. Tapi masyarakat belum begitu paham itu. Sehingga dulu ada semacam pameo, mulutmu adalah harimau. Kalau hari ini jarimu itu harimaumu. Sehingga itu menjadi tantangan besar bagi kita, karena apapun kita itu sekarang sudah tidak bisa membentengi setiap masyarakat untuk mengakses informasi, baik informasi dalam negeri maupun informasi dari luar negeri. Walaupun Kementerian Kominfo ini udah memblokir nih banyak sekali situs gitu, Tapi kenyataannya ada aplikasi yang bisa digunakan untuk berselasar ke situs itu gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah keprihatinan yang kita. Dengan globalisasi, kita udah nggak bisa. Tidak boleh ini. Dan itu menjadi tantangan bagi kita, karena apa? Dengan hari ini kita di era industri 4.0 ya. Kita ada di era industri 4.0 di mana masyarakat ini lahannya semakin sempit. Karena apa? Banyak kebutuhan industri yang sudah tergantikan oleh mesin, oleh robot, oleh dunia siber gitu. Dunia siber. Dan ini hampir 60% Mbak tergantikan itu. Sehingga bagaimana masyarakat ini kita bisa mengupgrade diri agar tidak tertinggal. Ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi masyarakat Jawa Tengah. Kalau kita masyarakat Jawa Tengah wis lah alon-alon waton kelakon, ya kita ketinggalan. Kita harus berani mengupgrade diri, kita harus mampu melakukan inovasi sehingga kita bisa terus eksis dalam situasi yang luar biasa. Terus yang kedua Mbak, tantangan di Jawa Tengah berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Kita tahu bener lah bagaimana Jawa Tengah gitu kan. Nggak usah jauh-jauh, di daerah tetangga kita aja, Temanggung gitu kan. Itu menjadi perhatian kita bersama, sehingga membumikan dasar-dasar negara bagi generasi kita. Bagaimana Pancasila ini bisa menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari. Zaman saya Mbak dulu di SD itu ada pelajaran yang namanya PMP. Ada pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Pendidikan Moral Pancasila. Saya masuk SMP itu ada yang namanya penataran P4. Harus hafal nih 36 butir-butir Pancasila. Ini harus hafal Mbak, di luar kepala itu. Udah, terus perilaku kita ini benar-benar harus mencerminkan jiwa Pancasila gitu.
Termasuk mohon maaf kita pernah mengalami pengkhianatan yang luar biasa bagi negara kita G30 SPKI. Setiap tahun itu kita disuruh lihat itu. Karena apa? Biar jiwa nasionalisme kita, Pancasila kita itu bisa lah generasi saat ini Mbak orang ngerti kok PKI itu apa gitu. Ya kan PKI apa ora ngerti loh Mbak, apalagi pengkhianatannya gitu. Pengkhianatan di Madiun dulu 30 September di Jakarta nggak ngerti lah. Ini mulai kita tanamkan kembali, kita sadarkan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita bahwa kita punya Pancasila yang itu menjadi landasan dalam kehidupan kita berbangsa dan negara. Yang selanjutnya Mbak, tantangan yang paling penting lagi adalah bagaimana wawasan kebangsaan ini menjadi urat nadi bagi generasi muda. Saya pikir kalau berkaitan dengan yang lainnya masih bisa diantisipasi, tapi wawasan kebangsaan ini harus benar. Sehingga apa? Indonesia yang terdiri dari 14.000 sekian pulau, bahasanya ratusan, ya kan, sukunya. Ini kan resistensi untuk tercerai-berai itu ada. Betul. Peluang itu ada. Nah, wawasan kebangsaan ini benar-benar harus ditanamkan pada anak dan adik-adik kita. Kita harus banyak belajar dari Yugoslavia. Kita harus belajar dari Uni Soviet gitu. Yang dulu negara adidaya yang luar biasa, sekarang harus terus berjalan. Indonesia jangan sampai dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pelorote, jangan sampai. Kita tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu Mbak. Oke, luar biasa ya Pak ya. Nih baik nih Pak, mengenai melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah ya Pak, tentu kan sangat diperlukan peran seluruh elemen masyarakat. Tentunya juga perlu berpartisipasi dalam memajukan pembangunan di Jawa Tengah. Nih menurut Bapak, apa peran serta yang dapat dilakukan masyarakat dalam hal ini Bapak? Gini, saya bukan kepingin membangun semacam memori dulu gitu. Tetapi waktu Orde Baru, peran serta dari masyarakat itu luar biasa digalakkan. Gotong royong menjadi sesuatu hal yang penting dalam pembangunan. Hari ini kesadaran untuk itu sudah sangat berkurang. Dulu kita dapat bantuan dari pemerintah kabupaten 5 juta saja. Partisipasi masyarakatnya bisa lebih dari 20 juta. Hari ini desa mendapatkan bantuan dari pemerintah 200 juta, yo mentok 200 juta. Malah kebanyakan masyarakat menjadi penonton. Menjadi penonton. Lho iku kan wis ono anggarane gitu. Iku kan ono anggarane. Ngopo dhewe ikut itu? Padahal Mbak, partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Jadi pemerintah itu kan memberikan bantuan dalam bentuk stimulan. Pancingan saja sehingga bisa menggerakkan masyarakat ini untuk bareng-bareng yang koyong. Karena apa? Anggaran pemerintah ini sangat terbatas. Padahal kebutuhannya luar biasa besarnya. Sehingga partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk bareng-bareng membangun Jawa Tengah ini sangat penting sekali. Terus yang kedua, masyarakat Jawa Tengah harus cinta Jawa Tengah. Kita sering membanding-bandingkan Jawa Tengah dengan provinsi-provinsi lain. Kita anak Wonosobo nih. Saya kalau baca media sosial, Wonosobo itu selalu dibandingkan dengan kota sebelah. Wah, kota sebelah aspale dan lain sebagainya. Ya kan? Wih, saya nek mau cek ya rada raine wajahnya rada panas gitu kan, kupingi rada ya lumayan. Dulu delok kabupaten sebelah aspale apik. Tapi
di saat Wonosobo daerah kita dibangun, partisipasi masyarakat untuk merawat itu kurang. Padahal sebaik apapun pembangunan, di saat setelah selesai dibangun dibiarkan, ya nilai ekonomisnya tidak akan panjang. Arep diaspal api kaya ngopo, tapi kalau drainasenya ini tidak dijaga dengan baik, sampah dibuangi, selokane penuh sampah, hujan airnya di aspal, yo sedilok engkas yo ngelontung gitu. Dan kita kan sadar benar bahwa curah hujan di Kabupaten Wonosobo ini kan cukup tinggi gitu, cukup tinggi lah. Mari kita jaga bareng-bareng bahwa pembangunan ini tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Pembangunan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, masyarakat, pemerintah, sehingga kalau elemen-elemen ini bisa bersatu padu, insya Allah Jawa Tengah akan lebih baik. Gitu, Mbak. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih Bapak atas pemaparannya pada siang hari ini ya. Siap. Ya, masih ada satu pertanyaan terakhir nih Bapak. Ya, nih Pak Kholik Idris SE SHMSI, dia mau tanya ya, kira-kira apa nih Pak pesan dan juga harapan Bapak untuk Provinsi Jawa Tengah ke depannya? Jawa Tengah sekarang sudah berusia 78 tahun. Jadi usia Jawa Tengah ini sama dengan usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini sudah ada undang-undangnya, Mbak. Termasuk kemarin 1 bulan yang lalu kita sudah membuat perda, sudah diputuskan bahwa hari jadi Jawa Tengah ini tanggal 19 Agustus 1945. Kalau dulu 51. Kalau dulu 51. Saya pikir usia 78 ini bukan usia yang muda lagi. Kita generasi muda harus mau dan bersiap-siap diri untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dalam rangka melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah yang lebih baik. Pemerintahan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Ganjar 10 tahun sudah cukup baik. Yang baik ayo dipertahankan, yang belum baik ayo kita perbaiki dan kita lanjutkan. Karena saya yakin bahwa Jawa Tengah ini tidak akan pernah berhenti, ya kan? Jawa Tengah ini akan terus berjalan. Nah, bagaimana proses regenerasi ini juga harus berjalan. Kalau kita generasi muda cuma berpangku tangan saja, bagaimana kita nanti di saat diberikan tongkat estafet untuk melanjutkan kepemimpinan yang ada di Jawa Tengah? Mungkin itu ya, Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak nih Bapak Kholik Idris SE SHMSI atas paparannya pada siang hari ini selaku anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Sobat Citra. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum. Pareng.